Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Dr. Marina Puspita SIP MA. Di sini saya akan mempresentasikan satu skripsi, bisa dibilang untuk memenuhi syarat tugas UAS. Tanpa berlama-lama lagi, kita mulai presentasinya. Di sini saya mengambil judul pengaruh harga dan promosi terhadap keputusan pembelian rokok HS Kretek pada PT Gisara Tantra Berkarya atau YTB. Studi kasusnya di Tambunan, di Kelurahan Tambunan di Kota Bandung. Selanjutnya di sini ada membahas tentang pendahuluan, kerangka berpikir, hipotesis, objek dan metodologi penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data. Yang pertama, latar belakang. Kontroversi tentang rokok dan dampaknya. Rokok adalah produk tembakau yang menjadi topik perdebatan dari dua sisi, yaitu kesehatan dan ekonomi. Sebagian besar masyarakat percaya bahwa rokok merugikan kesehatan, baik untuk perokok aktif maupun pasif. Di sisi lain, ada kelompok yang menganggap rokok sebagai kebutuhan dasar yang sulit ditinggalkan. Dampak ekonomi terkait rokok. Pembelian rokok dapat membebani rumah tangga, terutama di kalangan ekonomi menengah ke bawah. Namun, dari sisi lain, pemerintah mendapat keuntungan dari cukai hasil tembakau atau CHT yang pada tahun 2024 mencapai 216,9 triliun. Nah, di sini topik pembahasannya kemunculan rokok merek HS. Rokok HS yang diproduksi oleh PT Gisara Tantra Berkarya di bawah naungan Surya Group muncul sebagai pemain baru di industri rokok Indonesia. Produk ini menjadi alternatif rokok kretek lokal yang legal, kompetitif, dan berkualitas diluncurkan sekitar tahun 2024. Peran penting manajemen pemasaran. Keberhasilan produk seperti rokok HS terkait erat dengan strategi manajemen pemasaran yang meliputi harga dan promosi, sebagaimana dijelaskan oleh Kotler dan Keller pada tahun 2016. Dan pergeseran konsumen rokok ilegal. Dengan harga yang terjangkau dan kualitas kompetitif, rokok HS menawarkan solusi bagi perokok yang sebelumnya menggunakan rokok ilegal. Produk ini diterima dengan baik oleh masyarakat luas, khususnya di kalangan menengah ke bawah. Signifikansi pertumbuhan penjualan HS. Meskipun belum ada data resmi, penyerapan tenaga kerja yang melebihi 3.000 orang dalam waktu kurang dari 1 tahun memberikan indikasi pertumbuhan signifikan pada penjualan produk HS Kretek. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini saya merumuskan masalah yang pertama, apakah harga memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian rokok HS Kretek di Kelurahan Tambunan, khususnya di Kota Bandung? Dan yang kedua, apakah promosi memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian rokok HS Kretek di Kelurahan Tambunan, Kota Bandung? Tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, efek promosi pada pembelian, yaitu membuktikan apakah metode promosi yang dilakukan PT Gisara Tantra Berkarya efektif dalam memengaruhi keputusan pembelian. Yang kedua, kegunaan teoritis sebagai bahan referensi dan kajian literatur terkait analisis pengaruh harga dan promosi dalam pemasaran produk rokok yang legal dan berkualitas. Dan yang terakhir, kegunaan praktisnya memberikan wawasan bagi perusahaan dalam merancang strategi harga dan promosi efektif untuk mempertahankan posisi kompetitif di pasar dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai
produk lokal yang legal. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Komponen-komponen kerangka berpikir. Yang pertama, variabel harga yang disebut X1. Harga dijelaskan sebagai aspek penting yang dapat memengaruhi keputusan pembelian, terutama di segmen konsumen menengah ke bawah. Keberadaan harga yang terjangkau dinilai mampu menarik perhatian konsumen di pasar rokok legal. Yang kedua, ada variabel promosi yang disebut X2. Promosi efektif dapat menarik perhatian calon pembeli, menciptakan citra merek, dan meningkatkan loyalitas konsumen. PT Gisara Tantra berkarya menggunakan iklan di media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk memperkuat interaksi dengan pelanggan. Dan yang terakhir, interaksi positif antar variabel. Hubungan antara harga dan promosi menunjukkan pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, di mana strategi yang tepat pada kedua aspek ini membantu peningkatan penjualan rokok HS Kretek secara signifikan. Selanjutnya ada hipotesis. Detail hipotesis. Pengaruh harga terhadap keputusan pembelian. Harga memainkan peranan signifikan dalam keputusan pembelian. Harga yang murah seperti 8.800 untuk rokok HS Kretek membuatnya lebih terjangkau oleh konsumen dengan daya beli menengah ke bawah. Penetapan harga ini dinilai mendukung keberhasilan pemasaran produk. Yang kedua, pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian. Promosi seperti iklan di media sosial, contohnya Instagram dan TikTok, berkontribusi besar dalam membangun kesadaran merek dan menarik perhatian konsumen baru. Promosi yang intensif dapat mendorong konsumen untuk segera mencoba produk. Yang terakhir, pengaruh gabungan harga dan promosi. Kombinasi harga yang kompetitif dan promosi yang efektif secara bersama-sama memberikan daya tarik lebih besar. Faktor ini mendorong keputusan pembelian dengan menciptakan nilai lebih bagi konsumen sekaligus memperkuat daya saing produk di pasar. Selanjutnya, objek penelitian ini. Yang pertama, meneliti sasaran konsumen rokok HS Kretek di Kelurahan Tanjunan yang digunakan sebagai wilayah studi berdasarkan karakteristik demografi dan kebiasaan konsumen. Yang kedua, penelitian ini melibatkan 100 responden aktif yang merupakan perokok diperoleh melalui sampling untuk memastikan data mempresentasikan penduduk lokal. Dan yang terakhir, yang ketiga, fokusnya pada pendekatan perilaku konsumen terkait persepsi harga dan efektivitas promosi rokok HS Kretek, baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Selanjutnya ada metode penelitian. Menggunakan metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif untuk mengeksplorasi data variabel secara sistematis, menyoroti pengaruh harga dan promosi terhadap keputusan pembelian. Desain ini memungkinkan analisis mendalam terhadap hubungan antar variabel, membantu menjelaskan pola pikir konsumen terhadap produk rokok HS Kretek. Dan metodenya terakhir, kuesioner. Kuesioner dirancang sebagai alat utama pengumpulan data, memfasilitasi penyampaian pandangan konsumen dengan tingkat reliabilitas tinggi. Yang kelima, populasi dan sampel. Di sini populasi terbagi menjadi 3, yaitu pertama, fokus pada konsumen perokok aktif. Populasi penelitian mencakup individu yang merupakan perokok aktif di Kelurahan Tanjunan, Kota Bandung. Hal ini penting untuk memahami preferensi dan perilaku konsumen terkait pembelian rokok HS Kretek. Yang kedua, karakteristik populasi jelas. Rokok aktif di wilayah ini menjadi subjek yang relevan untuk mengetahui dampak harga dan promosi terhadap keputusan pembelian produk yang baru dipasarkan. Dan yang terakhir, wilayah spesifik.
Populasi mencakup seluruh rokok aktif di Kelurahan Tanjunan memberikan gambaran lokal terhadap penerimaan produk rokok HSPT. Sampelnya, di sini ada teknik pengambilan sampel yang relevan. Penelitian ini menggunakan teknik sampling yang memastikan representasi populasi. Sampel terdiri dari 100 responden perokok aktif di Kelurahan Tanjunan. Yang kedua, pemilihan jumlah sampel. Sampel sejumlah 100 orang dipilih untuk memperoleh data yang akurat serta analisis yang mencerminkan pengaruh variabel harga dan promosi terhadap keputusan pembelian. Yang ketiga, responden yang terstruktur. Sampel ditargetkan pada masyarakat yang berada di lingkungan lokal Kelurahan Tanjunan, meningkatkan pemahaman mendalam terkait perilaku konsumen terhadap rokok HS Kretek. Yang keenam, teknik pengumpulan data. Tekniknya yaitu kuesioner. Terbagi menjadi 3. Yang pertama, penggunaan kuesioner terstruktur dengan skala Likert 5 tingkat memungkinkan pengumpulan data yang komprehensif berdasarkan tanggapan responden, khususnya terkait variabel harga dan promosi. Yang kedua, kuesioner yang disusun mencakup pertanyaan terkait sikap, pendapat, dan preferensi responden terhadap aspek tertentu dari produk rokok HS Kretek. Yang ketiga, pendekatan kuesioner ini efektif untuk mengidentifikasi pola perilaku pemilihan yang relevan serta bisa diproses secara kuantitatif untuk menghasilkan data analisis. Studi pustaka. Studi pustaka memanfaatkan penelitian sebelumnya, artikel ilmiah, dan literatur yang relevan untuk memperkuat dasar teori yang digunakan. Kedua, dari buku-buku ilmiah dari pakar manajemen pemasaran menjadi acuan utama dalam memahami konsep harga, promosi, dan pengaruhnya terhadap keputusan pembelian. Yang terakhir, situs web resmi maupun sumber data internet kredibel juga dimanfaatkan untuk mendapatkan data pendukung tambahan khususnya tentang produk HS Kretek dan strategi pemasarannya. Selanjutnya ada teknik analisa data. Di sini, analisa deskripsi data yang pertama terbagi menjadi 3. Ringkasan data. Teknik ini bertujuan untuk mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu berdasarkan hasil pengumpulan data lapangan, seperti informasi mengenai harga dan promosi. Yang kedua, identifikasi karakteristik. Menganalisis pola data seperti demografi responden untuk memahami pengaruh faktor-faktor terhadap perilaku konsumen. Yang ketiga, representasi visual, yaitu data yang diolah ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram untuk memfasilitasi interpretasi temuan secara lebih sistematis. Selanjutnya ada uji validitas. Terbagi menjadi 3, yaitu pengukuran akurasi item. Setiap instrumen kuesioner diuji apakah validitasnya cukup untuk mengukur variabel penelitian seperti harga dan promosi. Yang kedua, korelasi item dan variabel total. Menggunakan rumus persen product moment, nilai korelasi dihitung untuk mengetahui hubungan antara tiap item dan total skor. Yang ketiga, validitas signifikan. Item dianggap valid jika nilai terhitung lebih besar dari tabel dengan positif dan signifikan pada tarif kepercayaan 5%. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, konsistensi hasil. Menguji apakah alat pengumpulan data atau kuesioner mampu memberikan hasil yang konsisten pada pengukuran berulang. Yang kedua, pengujian internal. Reliabilitas ditentukan dengan menggunakan alpha Cron batch untuk mengevaluasi tingkat kepercayaan data penelitian. Yang ketiga, reliabilitas tinggi, yaitu suatu instrumen
dianggap reliabel jika koefisien alpha Cross-Band bernilai di atas 0,700, yang menunjukkan konsistensi jawaban responden. Dan yang terakhir, uji asumsi klasik terbagi menjadi 4. Pertama, normalitas residual, yaitu pemenuhan asumsi bahwa data residual terdistribusi normal untuk memastikan validitas hasil regresi. Yang kedua, heteroskedastisitas, yaitu memastikan konsistensi varian residual agar prediksi model menjadi valid dan tidak bias. Yang ketiga, multicollinearitas, yaitu memastikan tidak adanya hubungan linier yang tinggi antara variabel independen agar model regresi stabil. Dan yang terakhir, autokorelasi, yaitu menguji apakah error dalam model regresi tidak saling berkorelasi untuk meningkatkan keandalan model. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada salah-salah kata maupun tanda baca, mohon dimaklum. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.